Baik, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatian kepada para hadirin webinar pengolahan citra 2024 akan segera dimulai. Demi kelancaran acara, mohon kepada seluruh peserta undangan agar mengatur mikrofon dalam mode nonaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar pengolahan citra tahun 2024 dalam Zoom meeting ya. Sebelumnya perkenalkan saya Juaski Budiswa Putri selaku pembawa acara webinar. Selamat malam dan selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat dosen pemangku mata kuliah pengolahan citra Universitas Pelita Bangsa Bapak Afif Firman Hermansyah, Sarjana Teknik Magister Komputer. Yang kami hormati narasumber Bapak Yugi Habibi, yang kami hormati Ketua Pelaksana Bapak Solihun, dan yang kami hormati pula moderator acara Bapak Moses Araal. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar pada Jumat 12 Juli 2024 dengan judul Memaksimalkan Branding Melalui Desain Kreatif. Adapun susunan acara yaitu 1 doa, 2 sambutan oleh Ketua Pelaksana Bapak Solihun, 3 sambutan oleh Bapak Afif Firman Hermansyah, 4 pembukaan oleh moderator Bapak Moses, 5 pencerdasan materi oleh narasumber Bapak Yugi Habibi, 6 sesi tanya jawab, 7 pembacaan kesimpulan, 8 penutup. Baik, sebelum ke acara inti, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menurut keyakinan ya dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya sambutan oleh Bapak Ketua Pelaksana ya, Bapak Solihun. Silakan Bapak Solihun, apakah sudah siap? Bapak Solihun ke mana ya, Mas Moses? Maaf, itunya untuk ketua pelaksana kita Pak Reza ya untuk seminar kali ini ya, bukan Pak Solihun. Ya, untuk kali ini Pak Reza Abdillah. Ya. Kami Oh ya, komunikasi. maaf ya. Boleh untuk penggantinya Pak Reza Abdillah, mohon maaf tadi belum disebutkan. Ya, silakan Pak untuk sebutannya. Baik, terima kasih Mbak Jiwaski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Afif sebagai dosen pengampu kami, pengolahan citra. Lalu yang terhormat para narasumber dan peserta seminar, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti seminar yang bertajuk Memaksimalkan Branding Melalui Desain Kreatif. Saya Reza Abdillah selaku Ketua Panitia merasa sangat berbahagia dan terhormat dapat menyambut kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, branding menjadi salah satu aspek krusial dalam dunia bisnis. Desain kreatif memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk identitas dan citra suatu brand di mata masyarakat. Oleh karena itu, melalui seminar ini, kami berharap dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang bagaimana memaksimalkan branding melalui pendekatan desain yang inovatif dan kreatif. Kami telah menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya yang akan berbagi pengalaman dan strategis praktis dalam memanfaatkan desain kreatif untuk meningkatkan daya saing brand. Kami juga menyediakan sesi diskusi dan tanya jawab agar peserta dapat berinteraksi langsung dengan para ahli dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan timbul nantinya.
Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini, serta kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan penuh sehingga seminar ini dapat terlaksana dengan baik. Akhir kata, berharap seminar ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Selamat mengikuti seminar, semoga sukses dan membawa inspirasi baru bagi kita semua dalam upaya memaksimalkan branding melalui desain kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kembalikan ke warahmatullahi wabarakatuh. moderator. Terima kasih atas sambutannya Bapak Reza. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Afif, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan seminar ini. Yang saya hormati pembicara kita, Pak Yugi Habibi ya. Salam kenal Pak Yugi. Terima kasih sudah berkenan untuk menjadi pembicara pada sesi seminar webinar yang kedua ini. Perlu saya sampaikan ke Pak Yugi bahwa webinar ini memang menjadi tuntutan bagi mahasiswa terkait dengan kurikulum yang baru ini, bahwa dalam perkuliahan sekarang mahasiswa itu diwajibkan untuk menyelenggarakan 2 kali webinar. Ini menjadi pembelajaran karena memang pasca pandemi COVID mengajarkan kepada kita bagaimana meeting, kuliah, pekerjaan dan lain sebagainya banyak diselenggarakan melalui online ya. Nah, sehingga ini menjadi tuntutan ke depan bagi mahasiswa. Mungkin nanti dalam bidang pekerjaannya sehari-hari nanti ada tuntutan-tuntutan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau webinar yang sifatnya online. Nah, ini menjadi pembelajaran juga di era digital sekarang. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada para panitia, Bapak Ibu mahasiswa yang sudah gigih, yang sudah kerja keras untuk menyelenggarakan webinar ini. Memang tidak mudah. Inilah pembelajaran sesungguhnya, bahwa kita punya rencana, kita menyusun, membuat sebuah rencana, sebuah kegiatan itu butuh kesabaran, butuh kolaborasi, butuh koordinasi, butuh segalanya. Nah, ini menjadi pembelajaran yang berharga sebetulnya. Tidak hanya perkuliahan di bangku kuliah, tapi Bapak Ibu juga sudah mengalami pembelajaran yang sesungguhnya, pembelajaran yang real, pembelajaran yang nyata bagaimana bekerja tim. Karena kan saya bagi 2 kelompok ya, kelompok webinar pertama dan kelompok webinar kedua. Nah, ini mengajarkan bagaimana kerja tim sesungguhnya, sehingga Bapak Ibu kelak di tempat bekerja atau yang sudah bekerja sudah siap akan tantangan pekerjaan nantinya, sehingga Bapak Ibu tidak terkaget-kaget lagi. Mungkin itu saja sebagai kata sambutan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembicara yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi wawasan, berbagi pengetahuan pada kami Sivitas Akademika Universitas Pelita Bangsa. Sekali lagi ribuan terima kasih saya ucapkan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Afif atas sambutannya. Baik, adapun acara selanjutnya adalah pencerdasan materi ya, oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Pada Bapak Moses, pada kesempatan kali ini dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Juwaski, Pak Reza, dan Pak Afif ya atas pembukaan dan sambutannya pada webinar hari ini. Sebelum kita memasuki sesi presentasi, izinkan saya selaku moderator untuk memberikan beberapa ketentuan atau mungkin mengingatkan ya, mungkin ada beberapa poin-poin yang sudah disampaikan oleh Ibu Juwaski tadi.
Baik, seminar terdiri dari 3 sesi, yaitu sesi presentasi, sesi tanya jawab, yang kemudian akan ditutup oleh sesi pembacaan kesimpulan oleh moderator. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa tata tertib pada seminar hari ini. Yang pertama, pastikan mikrofon peserta dalam keadaan mute untuk menghindari suara-suara yang dapat mengganggu proses berjalannya seminar. Bagi yang ingin bertanya, karena nanti ada sesi tanya jawab ya, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat box selama berjalannya presentasi, yang nantinya akan dijawab setelah narasumber selesai presentasi. Sesi presentasi akan dibawakan oleh Bapak Yugi Habibi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak karena sudah mau meluangkan waktunya untuk webinar hari ini. Beliau adalah seorang yang mendalami bidang desain branding ya. Dan beliau ini adalah seorang tim kreatif untuk Indonesia Congress Management dan desainer untuk Y Design Project. Dan saya cukup yakin bahwa beliau ini sudah cukup berpengalaman dan cukup capable ya untuk mengisi webinar pada malam hari ini. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke sesi presentasi yang akan dibawakan oleh Bapak Yugi Habibi. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, Dan baik, silakan. mungkin Mas Ferry bisa dibantu untuk share screen-nya. Dibesarkan sedikit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Apif Firman Hermansyah selaku dosen pemangku, kepada Bapak Reza selaku Ketua Pelaksana, dan kepada Bapak Ibu sekalian selaku peserta dari webinar pada malam hari ini. Sebelumnya, salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabinya, dan semoga sampai syafaatnya kepada kita selaku umatnya. Baik, rekan-rekan sekalian, karena saya yakin umur kita nggak jauh beda, jadi saya manggilnya rekan-rekan aja supaya tidak terlalu formal. Nah, di sini memperkenalkan diri dahulu. Saya Yugi Habibi Mulyaman, berasal dari Bandung. Pekerjaan sekarang di I.O. yang tadi berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Apip ya, tentang webinar. I.O. saya kebetulan mengurus tentang MICE ya, MICE gitu. Jadi dari meeting, exhibition, dan webinar dan sebagainya, saya bekerja di sana gitu ya. Dan kebetulan kerja saya juga sebagai desain kreatif di perusahaan tersebut. Nama perusahaannya tadi ICM, Indonesia Congress Management. Serta saya juga memiliki satu bidang usaha yang saya beri nama Y Design Project, di mana Y Design Project ini bergerak di bidang jasa yang mengolah citra tadi ya, branding, seperti logo dan promosi lain. Pada malam hari ini, tema yang akan saya bawakan yaitu maksimalkan branding dengan desain kreatif. Oke, boleh di next. Nah, sebelum kita lebih jauh, ini dasarnya dahulu gitu ya. Apa itu yang disebut branding dan apa yang disebut desain grafis? Secara garis besarnya gitu, branding atau citra itu adalah identitas yang kuat yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Jadi bagaimana orang lain melihat kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya jika kita menyebutkan ciri-ciri orang, misalnya botak, berotot, suka podcast. Nah, itu kira-kira yang terbayang siapa? Nah, itu citra yang kuat. Misalnya yang terbayang adalah misalnya Deddy Corbuzier. Dan lain sebagainya. Terus di sini kita kaitkan dengan desain grafis. Nah, desain grafis di sini adalah penyampaian pesan secara visual. Biasanya berbentuk 2 dimensi atau gambar, rupa, dan sebagainya. Oke, di next dulu. Nah, seberapa penting desain grafis dalam membangun branding? Di sini mungkin kita bisa lihat, mungkin teman-teman juga pernah melihat kenapa ada satu brand atau satu merek, padahal produknya sama-sama, misal sama-sama kopi. Yang satu harganya bisa 15.000, yang satu bisa sampai 50.000. Padahal dua-duanya kopi gitu, dengan komposisi yang sama di dalamnya.
Nah, di sini peran dari desain grafis dan dalam membangun branding. Jadi misal, boleh di next, ada contohnya. Di sini kita ada dua case gitu ya, di kiri dan di kanan. Di kiri itu adalah produk-produk yang belum menggunakan desain grafis gitu ya, sebagai alat promosinya atau alat untuk membrandingnya. Di sini ada 4 rupa, dan di kanan juga ada 4 rupa. Dan kedua ini adalah hal yang sama gitu. Misal ada keripik gitu. Mungkin kita pernah jajan keripik di warung atau di toko oleh-oleh, tapi tidak ada produknya, tidak ada mereknya. Mungkin keripik itu enak gitu ketika kita dicoba. Namun kita ya sebatas keripik aja, keripik singkong gitu. Keripik singkong Pangalengan misalnya, atau keripik singkong dari daerah mana gitu. Tapi kita nggak inget, itu tuh mereknya apa ya gitu, atau apa ya gitu. Kita ingat cuma makannya aja rasanya enak. Tapi ketika kita sudah branding, nah di sini ada yang Kusuka. Kusuka ini udah di packing dengan sedemikian rupa, menggunakan logo, menggunakan desain packaging yang baik, sehingga ketika kita misalnya memakan atau membeli Kusuka ini, keripik Kusuka ini, suatu saat ketika kita merasa puas dengan si produknya ini, kita keinget gitu, oh keripik, apa ya keripik? Oh ya keripik Kusuka. Nah kayak gitu. Jadi omset pun bisa meningkat gitu, branding atau pengenalan marketingnya bakal lebih scale up lagi gitu, bakal lebih meluas lagi. Karena apa? Misal kalau misalnya keripik enak Ibu Anu misalnya, Ibu Haji Anu, keripik enak Ibu Haji Anu misalnya. Kita kan hanya ya oh buatan ibu itu gitu. Mungkin nggak bisa nasional gitu ya, nggak bisa secara menyeluruh atau global gitu. Sedangkan ketika kita udah punya satu merek, satu branding gitu, nah itu kemungkinan besar kita akan bisa memperbesar si pangsa pasarnya itu sendiri. Nah di sini ada tempe gitu, tempe jadi kitela di sini. Nah ini yang unik ada batu bata nih. Padahal batu bata ya batu bata gitu, kita nggak lihat gitu. Paling batu bata berapa sih paling mahal 5.000 misalnya satu batu bata itu tuh udah paling bagus. Ternyata dengan kekuatan branding yang ada desainnya di sana, dari satu bata yang harganya mungkin hanya 5.000 bisa sampai jutaan, dan ada orang yang belinya gitu. Nah ini yang Supreme. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau melihat hype-nya atau berita tentang si batu bata Supreme ini. Berarti ini cuma batu bata. Di sini ada juga nih ada bakpia di sini, bakpia yang ya udah bakpia pakai kemasan Mika gitu. Nah di sebelah kanan ada bakpia Patok gitu ya yang udah terkenal gitu. Kalau kita ke Jogja pasti belinya bakpia itu sebagai oleh-oleh atau buah pangan kayak gitu. Nah ini adalah salah satu contoh pentingnya visualisasi desain grafis terhadap branding suatu produk kayak gitu teman-teman. Jadi pengenalannya lebih kuat. Jadi orang-orang itu tahu bahwa produk itu tuh namanya apa gitu dan ciri khasnya apa. Sehingga tadi pangsa pasar itu semakin luas dan orang tuh tahu gitu produk kita tuh menjadi nomor berapa gitu di pilihan hati mereka si para konsumen ini. Oke, di next lagi. Nah, ini adalah contoh aplikasi desain grafis pada brand-brand atau merek-merek ya. Mungkin di sini teman-teman udah pada tahu tanpa ada tulisan apapun, tapi kita udah tahu gitu bahwa misalnya yang oranye ini adalah logo bank gitu. Yang huruf M ini, M kuning ini adalah huruf dari restoran cepat saji gitu. Nah, yang di bawahnya adalah untuk brand-brand atau merek-merek dari aparel olahraga. Di bawahnya adalah lain sebagainya. Padahal mereka itu hanya sebatas bentuk, rupa gitu. Tapi mereka bisa sangat kuat gitu. Bahkan kita hanya ngelihat aja, kita tahu value mereka tuh sebesar apa gitu. Kalau misalnya kita beli ayam gitu, ayam tepung goreng gitu di pinggir jalan mungkin hanya 8 sampai 10.000. Tapi ketika kita udah masuk ke restoran cepat saji yang ada huruf M-nya ini gitu, ini kita udah tahu bahwa harganya sekitar sekian gitu. Nah, itu meningkatkan value. Jadi desain yang baik dan tepat akan memunculkan identitas yang sangat kuat gitu. Sehingga dengan rupa, warna, bentuk tertentu kita bisa langsung mengetahui apa pesan dari desain tersebut. Nah, tanpa saya memberitahu bahwa ini tuh apa, gambar-gambar apa, logo-logo apa ini yang ada di kiri. Teman-teman mungkin udah ngeh gitu bahwa ini ada logo ini gitu. Misalnya yang bentuk kotak ada angka 46 di sananya.
Itu tuh apa? Oh, ternyata logo dari sebuah bank gitu, perusahaan bank. Terus yang ini yang di bawah, oh ini perusahaan retail gitu ya, yang biasa kita beli makanan atau minuman di dalamnya gitu ya. Terus ini yang paling yang kayak huruf P, kayak petunjuk itu apa ini? Ternyata ini biasa kita beli bahan bakar kayak gitu. Nah, tanpa disebutkan, kalau desainnya itu udah tepat, kita udah tahu bahwa itu tuh produk apa, dia menjual apa. Oke, di next. Nah, tadi kan adalah contoh dari hasil dari desain kreatif atau desain grafis gitu yang diaplikasikan dalam brand gitu atau dalam merek sehingga menghasilkan citra yang nantinya bisa meningkatkan value gitu ya. Nah, di sini kita akan sedikit belajar dasar-dasar mengenai desain grafis, teman-teman. Oke, di next. Nah, tadi kan kita contohnya tentang logo. Jadi saya nambahkan tentang logo. Padahal desain grafis itu tidak hanya logo. Desain grafis itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan suatu pesan dengan menggunakan visual gitu ya. Seperti flyer, mungkin teman-teman lihat baligo, atau bahkan konten-konten yang tidak, konten-konten gambar yang ada di media sosial teman-teman. Nah, itu adalah contoh dari desain grafis. Nah, kita kerucutkan lagi ke logo, karena logo itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam satu brand gitu. Bahkan ya seperti telah disebutkan tadi, yang awalnya tidak memiliki logo dan diterapkan logo, value-nya akan meningkat gitu. Di sini ada fundamentalnya. Yang pertama sederhana gitu ya. Logo yang baik itu adalah logo yang sederhana. Sederhana tuh dalam artian tidak ribet karena apa? Nyambung ke nomor 2, harus memorable, harus kita teringat-ingat gitu. Logo ini, oh ternyata logo kuning, huruf M, apalah kira-kira gitu. Yang terlintas dalam pikiran kita nomor 1, ya itu tadi, restoran cepat saji itu. Terus misalnya logo yang warna hijau, misalnya, yang logo bulat, yang biasa kita pakai buat transportasi online, misalnya. Nah, kita langsung kepikiran antara misalnya yang bulat, kalau yang bulat kan cuma satu gitu ya, si Gojek misalnya kayak gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang fundamental dari logo. Yang pertama harus simple, supaya apa? Supaya mudah diingat. Terus kedua adaptif. Adaptif itu kadang ada logo yang warnanya itu misal beraneka ragam dalam satu logo itu beraneka ragam. Ketika misalnya dibenturkan atau ditempelkan di warna yang misalnya ini kan putih, background ini putih. Nah, kalau backgroundnya nanti ungu, kalau backgroundnya nanti hijau misalnya, ada logo-logo yang misalnya kalau warna terlalu banyak, nanti bakal nggak kelihatan gitu. Malah jadi aneh gitu si logonya tuh. Nah, logo itu harus adaptif. Bagaimana misalnya kalau kita breakdown seperti sponsor, logo-logo sponsor di jersey atau di misal di mobil F1 dan sebagainya. Mereka tuh memiliki beberapa jenis logo supaya apa? Supaya adaptif. Misal logo yang M tadi itu biasanya digunakan untuk apa? Misal sign in yang di atas gitu ya, yang kayak baligo gede gitu atau di kemasan yang kecil-kecil. Ada kalanya mereka menggunakan logo yang hanya icon aja, tapi ada kalanya si logonya itu disebutkan. Misal M tadi jadi McD atau P tadi yang P yang nunjuk lurus gitu, yang hijau, biru, merah itu ditulis jadi Pertamina misalnya kayak gitu. Tadi yang oranye, kotak oranye ada tulisan 46 mungkin sebagian dari kita nggak tahu gitu. Tapi ditulis lagi BNI. Tapi ketika kita terapkan di hal-hal yang sempit misal kayak kaos gitu. Kaos kita kan nggak mungkin yang panjang-panjang, pasti yang kecil-kecil itu ya, yang logo ikonnya aja. Nah, itu logo harus dibuat seadaptif mungkin. Terus 4 relevan. Relevan maksudnya sesuai apa yang kita jual itu sesuai dengan apa yang dicitrakan dalam satu logo itu. Mungkin enggak semua logo itu sesuai dengan apa yang menjadi jualannya. Kadang kan ada logo kopi shop, logonya ada kopinya. Tapi ada juga loh logo kopi yang enggak ada kopinya gitu. Kopi shop yang punya logonya enggak ada logo kopinya. Banyak gitu seperti itu. Tapi adaptif itu maksudnya relevan itu sesuai dengan nilai atau value-value yang diangkat dari sebuah brand tersebut. Yang kelima unik. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman masuk ke minimarket atau ke retail,
dihadapkan dengan berbagai macam barang, tapi yang dibeli itu aja. Misal kalau cowok misalnya masuk ke Indomaret atau ke Alfamaret, yang biasanya dibeli apa? Minuman misal. Dalam satu kulkas atau beberapa kulkas itu, kita pasti yang nyari itu aja gitu ya. Karena apa? Brandnya itu misalnya stand out gitu, unik gitu. Karena saya pernah beli oleh-oleh, oleh-olehnya tuh eh, kue pie gitu ya. Enggak sebenarnya sederhana, cuma ada kan di Bali itu waktu itu di Bali karena ada barongnya aja gitu, ada barong terus ada logonya aja gitu, logo Bali gitu ya. Nah, yang lain itu bisa jadi tersingkirkan karena keunikan itu gitu. Kayak apa sih yang kita cari ya, keunikan yang relevan sama kita. Terus timeless di sini tidak termakan oleh waktu gitu, tidak termakan oleh zaman, seperti logo-logo yang tadi ya, Nike gitu, McD, atau yang lagi ini kalau misalnya teman-teman memperhatikan logo pemerintahan itu logo PUPR yang paling konsisten sampai sekarang. Ini logo kementerian lain tiap ganti kabinet diganti lagi si logonya. Tapi yang PUPR enggak gitu karena sampai kapanpun itu masih relevan logo-logo itu gitu. Karena tadi udah memenuhi aspek yang 6 ini gitu. Sederhana, mudah diingat, adaptif, relevan, unik gitu. Sehingga muncullah si timeless ini. Kayak gitu ini dasar dari sebuah logo bisa dikatakan baik gitu ya. Nah, next. Nah, tadi tentang logonya, sekarang gimana sih cara bikin logonya? Sebelum kita jauh ke teori yang lebih ini, kita di sini ada softwarenya dulu atau aplikasi yang digunakan untuk membuat logo gitu ya. Logo atau perancangan grafis gitu ya, perancangan desain grafis. Di sini di atas sebenarnya ada kebagi dua ya. Ada yang vektor. Vektor itu nanti dijelaskan, ada slide-nya khusus. Ada yang foto gitu ya. Jadi menggunakan resolusinya yang beda. Di sini ada Photoshop, ada Adobe Illustrator, ada CorelDRAW, di sini ada Pixellab, terus ada InDesign, Inkscape. Nah, kalau yang logo ini PixArt itu mobile, bisa di HP. Nah, ada Figma juga. Figma juga itu web base gitu ya, dari web gitu ya. Figma, Canva itu dari web, itu kita bisa ngedesain seperti yang saya bikin ini, PPT-nya dari web gitu. Ada juga yang berbasis software kayak biasanya yang digunakan untuk desainer, tiga ini yang di atas ya. Photoshop, Adobe Illustrator, dan CorelDRAW. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Bisa Photoshop untuk mengolah citra yang berbentuk gambar gitu. Gambar seperti manipulasi gambar untuk bikin sesuatu yang kece gitu, yang unik gitu. Misalnya untuk kemasan dan sebagainya. Nah, ini CorelDRAW, nah itu lebih ke vektor. Bagaimana kita bikin sesuatu yang biasanya digunakan seperti bikin logo, bikin flyer, sebagainya. Bisa pakai. Oke, next. Nah, di sini ada unsur-unsur desain grafis. Mungkin di sini agak detail ya. Saya ngambil materi ini dari ruang guru. Nah, unsur-unsur desain grafis ini adalah beberapa. Ada titik. Yang pertama titik itu adalah nanti kumpul dari titik itu ada objek awal untuk membuat suatu desain gitu ya, logo dan sebagainya. Biasanya berawal dari titik, satu titik itu. Terus keduanya ada garis. Garis nanti disatukan menjadi sesuatu gitu ya. Misal jadi objek kayak kotak, bulat dan sebagainya perlu outline atau garis. Terus bidang. Bidang di sini banyak gitu ya. Ada yang berbentuk jadi persegi, bulat dan sebagainya. Terus ilustrasi. Ilustrasinya menunjukkan sesuatu pesan gitu ya. Kayak misalnya untuk menunjukkan waktu nanti ada icon jam gitu. Atau untuk menunjukkan tanggal ada icon kalender sebagainya. Di sini ada tipografi. Tipografi tulisan gitu ya. Apa yang kita sampaikan secara tulisan gitu ya, secara huruf dan sebagainya. Ada warna yang jelas, warna sebagai salah satu elemen desain, terus gelap terang, kontras dan sebagainya, tekstur, terus ruang. Di sini ruang bisa disebut negative space, white space dan sebagainya, tapi secara garis besar disebutnya ruang. Nah, di sini kalau kita breakdown lagi, warna itu kebagi dua, ada RGB, ada
CMYK gitu ya. RGB red, green, blue. Ini ada 3 warna dasar yang jadi warna keseimbangan. Nah, RGB ini digunakan biasanya untuk hal-hal yang digital. Digital itu seperti layar HP kita, layar laptop, biasanya pakai warna RGB. Kalau CMYK biasanya digunakan untuk percetakan, mesin-mesin cetak seperti printer, nanti ada mesin yang lebih gede lagi gitu ya, digital printing dan sebagainya menggunakan CMYK. Jadi warna yang digunakan adalah cyan, magenta, yellow, black gitu ya CMYK ini. Nah, ini yang digunakan untuk percetakan. Jadi yang RGB ini untuk digital, produk-produk digital. Nah, kalau yang CMYK ini lebih ke percetakan. Terus ini kedua yang tadi telah saya singgung, perbedaan antara grafis bitmap dan vektor. Kalau bitmap itu menggunakan resolusi. Jadi misalnya pada resolusi tertentu gambar itu akan pecah. Misalnya seperti itu, foto dan sebagainya. Kalau kita zoom akan pecah kotak-kotak kayak gini. Kalau vektor itu nggak akan pecah, tetap mulus, tetap smooth gitu. Meskipun kita udah zoom berapa kali. Karena formatnya adalah vektor. Nah, biasanya yang digunakan untuk membuat satu logo adalah vektor. Jadi vektor ini bisa digunakan untuk bikin logo, untuk hal-hal yang desain grafis 2 dimensi dan sebagainya. Supaya apa? Supaya nanti dicetak dalam ukuran besar atau misal ukuran kecil. Jadi si gambarnya akan tetap halus gitu, akan tetap smooth. Kayak gitu. Oke, next. Nah, di sini juga ada prinsip desain. Prinsip desain sebenarnya banyak, namun saya di sini ada ngambil beberapa. Coba dari yang kiri dulu, yang dari depan dulu. Yang pertama ada kesatuan, unity. Unity ini adalah bagaimana kita menciptakan beberapa objek dalam satu gitu, dalam satu kesatuan, sehingga si objek-objek itu menjadi indah untuk dipandang, gitu, enak untuk dipandang. Jadi satu kesatuan. Saya di sini ada contohnya, ada 2 kotak dan ada beberapa garis. Bagaimana si 2 kotak dan beberapa garis ini disatukan sehingga rapih gitu ya, enak untuk dipandang. Kedua, keseimbangan. Keseimbangan misal di sini saya pakai untuk 2 gambar ini saya pakai 70-30. 70 untuk desain prinsipal yang putih, 30 untuk yang biru. Nah, keseimbangan itu bisa kita ukur mau 50-50, mau 70-30, yang penting seimbang dan enak untuk dipandang gitu. Terus proporsional. Proporsional itu artinya bagaimana kita menempatkan satu objek itu sesuai gitu dengan objek yang lainnya untuk menciptakan satu desain yang pesannya itu bisa tersampaikan. Jangan yang ada yang gede sebelah. Misal kayak gini, purpose itu. Di sini ada gambar, di bawahnya ada tulisan. Bagaimana si gambar itu bisa menunjukkan representasi dari si tulisan itu gitu ya. Nah, itu menggunakan proporsi gitu. Oh ya, ukurannya segini, jangan terlalu gede dan sebagainya. Terus penekanan tuh bagaimana caranya kita kayak ini. Di sini kan ditunjukkan ada warna yang kontras dan ada yang warna tidak kontras. Yang bulat gede kan kontras. Terus yang 3 lagi yang kecilnya tidak kontras. Nah, ini penekanan. Kita pengen lihat yang kontrasnya, yang bulat gedenya. Nah, itu penekanan. Terus ada irama atau rhythm. Jadi bagaimana kayak yang ini ilustrasinya. Dari satu kesatuan desain itu disatukan, ternyata ada enak gitu lihatnya tuh nyambung satu sama lain, itu bersinergi, nyambung begini. Terus kesederhanaan, simplicity. Bagaimana kita bikin PowerPoint atau bikin poster, bikin yang enggak rame gitu, yang enggak pedih di mata karena terlalu banyak objek gitu dan sebagainya. Terus ruang, bagaimana si desain itu atau dalam satu logo kita memiliki enak, mata tuh enggak pusing, harus melihat dari mana dulu. Terus kejelasan. Nah, clarity. Jadi kejelasan tuh misal ini kan di sini ada 2. Ada yang biru. Nah ini biru langsung ditimpa lagi sama putih. Karena kalau misalnya biru nggak ditimpa lagi sama putih, nanti si objek-objek ini ada tulisan ini nggak terlalu jelas. Begitupun yang di sebelah kanan. Di sini ada yang tulisan oranye, ada yang tulisan hitam. Di bawah background atau di atas background dari warna putih. Nah, ini untuk menciptakan kejelasan. Nah, itu kan tadi ada 8, di sini ada lagi gitu ya. Ada layout, balance gitu, keseimbangan. Layout itu tata letak,
bagaimana kita meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Supaya apa? Supaya kita jelas. Misal teman-teman lihat di sini yang design principle. Nah, teman-teman akan baca dari yang tulisan gede dulu dan berwarna cerah ini design principle. Nah, lalu kedua kan you must follow gitu. Kamu harus ngikutin. Nah, lalu ke objek-objek di bawahnya. Itu tata letak gitu. Itu nyambung sama hierarki. Bagaimana kita baca satu pesan gitu, satu desain, jelas pesannya dari mana dulu gitu. Dari mana dulu kita baca. Terus di sana ada balance, keseimbangan gitu. Negative space, kebalikannya dari ruang. Terus ada alignment, keteraturan, terus ada repetition atau repetasi gitu, pengulangan. Terus ada color, warna gitu, ada kontras, kejelasan kayak tadi clarity, dan proporsi yang sudah jelas. Jadi dalam satu desain itu sebenarnya kalau kita breakdown gitu ya, ini belajarnya cukup lama. Tapi kalau kita tahu gitu, jangankan yang belajar lama, kalau kita lihat hasilnya gitu ya, yang orang awam pun enak gitu lihat desain-desain yang udah jelas. Sebenarnya desain itu prinsipnya bukan estetik, tapi memenuhi prinsip-prinsip ini gitu, supaya enak dan sampai pesan yang mau disampaikan. Oke, next. Nah, tadi kan untuk masalah teknis mendesain gitu ya, dari software lalu lanjut ke unsur dan prinsip. Nah, di sini ada web yang biasa digunakan. Pertama ada web inspirasi desain. Di sini ada 3, yaitu Dribble yang kayak basket itu namanya Dribble. Terus yang BE itu adalah Behance. Terus ada Pinterest yang mungkin teman-teman udah punya di handphonenya masing-masing yang Pinterest ya. Itu adalah katalog ide ya. Nah, kita bisa nyari inspirasi di mana di sana gitu. Terus web asset design. Nah, ini maksudnya apa? Nggak semua desainer itu bikin satu desain plug bikinan dia, tapi ada template-nya. Itu ada mock up-nya kalau ada mock up gitu. Nah, nyarinya di mana? Di sini. Sebenarnya banyak, tapi yang paling biasa digunakan ya ini ada Prepik sama Epanto gitu ya. Nah, yang di bawahnya ada Unblast. Unblast ini adalah pengganti dari Epanto dan Prepik. Kalau Prepik dan Epanto ini berbayar. Kalau Unblast ini nggak berbayar, ini gratisnya. Graphic Program juga sama gratisnya. Di sana biasanya digunakan untuk mockup. Bagaimana kita memvisualisasikan atau mempresentasikan sebuah desain secara lebih realistis dengan mockup itu gitu ya. Oke, next. Nah, kalau tadi berbicara tentang brandingnya gitu, terus cara membuat logo supaya bisa nyambung ke si brandingnya. Nah, di sini lebih ke bagaimana kita ngejual jasa kita. Oh, kita udah belajar nih beberapa bulan atau beberapa tahun. Kita udah punya portofolio, kita udah punya kita udah tahu rasanya ngejual di jasa gimana. Tapi kita bingung gitu. Kita ngejualnya ke siapa dan di mana gitu ya. Biasanya kan ada yang di IG, ada yang di web sendiri, ada yang udah tinggi gitu ya, udah main ke luar negeri. Nah, ini adalah web-web yang biasanya digunakan untuk freelancer menjual si desain-desainnya gitu, yang bikin template atau bikin logo dan sebagainya. Fiverr dan Upwork itu adalah sesuai dengan kalau di ekonomi adalah ada supply and demand. Kalau ada permintaan, nah ada juga yang permintaan dan penawaran gitu. Jadi kalau di Fiverr dan Upwork kita ngejual kayak di Shopee, ngejual produk, kita cantumkan portofolio kita. Nah, nanti ada orang yang minat, oh pengen dong dibikinin logo kayak gini gitu. Nanti kita ngelis ada harganya dari mulai berapa sampai berapa. Nah, lalu kalau mereka minat, kita menghubungi kita di aplikasi itu, di web itu, lalu terjadi transaksi kayak gitu. Jadi ini lebih sama sih 1000 Lenset juga versi lokalnya. Kalau Fiverr dan Upwork itu global, internasional, semua orang bisa berjualan di sana gitu ya. Seberapapun skill kalian, tapi ada standarnya biasanya gitu. Kalau 10 Lenset itu lokal gitu ya. Kayak Upwork dan Fiverr tapi lebih lokal. Di atasnya ada Shutterstock, itu untuk teman-teman yang bisa bikin icon, bisa bikin template, dijual di sana. Kalau itu penjualnya dari seberapa banyak yang ngedownload. Semakin banyak yang ngedownload, berarti semakin banyak cuan yang didapat. Oke, next satu lagi.
Oh, nampaknya sudah selesai. Jadi teman-teman, rekan-rekan sekalian, jadi materi yang saya sampaikan ini hanya dasar, teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu atau teman-teman juga ada yang sudah menggeluti di dunia desain grafis. Jadi saya di sini mungkin yang belum tahu ngasih gambaran sedikit, dan yang udah tahu mengingat kembali itu supaya kita sama-sama belajar. Jadi teman-teman bisa lebih memperdalam lagi di luar gitu ya. Jadi saya hanya ngasih keyword gitu supaya teman-teman ketika belajar misalnya di online atau ngobrol langsung sama orang yang lebih kompeten dari saya, jadi tahu gitu, oh saya udah sampai sini nih, saya tahu ini, tahu ini, tahu ini. Tinggal bagaimana saya mempelajari dan memperdalam ilmu yang telah disampaikan. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, singkat, padat. Semoga bisa diterima gitu. Dan jika ada yang bertanya, boleh kepada moderator saya kembalikan lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak Yogi atas presentasinya. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh dituliskan saja pertanyaannya di kolom chat box. Eh, baik, sepertinya belum ada yang masuk ya pertanyaannya ya. Oke, ayo bertanya. Sebentar. Hmm. Oh, baik. Ada satu pertanyaan masuk, Pak, dari Dewi Rabiatul ya. Pak, izin bertanya, apakah perlu untuk mengubah suatu desain visual jika suatu brand mengubah suatu identitas atau karakter dari brand tersebut? Ya, ini langsung dijawab ya. Iya. Nah, berubah logo itu ada yang berubah logo karena zaman, perkembangan zaman, ada yang merubahnya memang seperti itu tadi ya yang sudah disampaikan, adalah mengubah identitas karakter brand tersebut. Disebutnya shifting gitu ya, dari brand apa ke brand apa. Kalau saya lihat ada beberapa brand yang mengubah desainnya gitu. Kalau sekarang zamannya tuh lebih suka yang eh, tulisannya tuh, kalau bahasa desainnya tuh yang sans serif, yang awalnya dulu kalau teman-teman suka suka nulis ada font Times New Roman. Nah, itu tuh font serif yang ada ujungnya di belakangnya. Kita coba contoh, misal tadi ada logo Pertamina. Kan sebelum logo yang sekarang yang lebih sederhana dan simpel gitu ya, yang bisa diadaptasi dan sebagainya. Dulu tuh logonya kuda kuda laut, dua gitu. Tengahnya ada kayak kotak gitu. Terus kalau mengikuti brand-brand banyak kok yang ganti logo. Kalau saya ngikutin misalnya sepatu Piero. Piero tuh yang dulu awalnya, atau Eiger juga kan awalnya logonya nggak seperti sekarang. Sekarang kan lebih simpel dan lebih adaptif gitu. Nah, jadi apakah perlu? Ya, balik lagi nanti ke brandnya. Kalau misalnya dirasa si brandnya ini kurang angkat gitu ya, atau bahkan bisa jadi kalau misalnya kita salah ngambil strategi dalam mengganti logo ini, bisa jadi logonya malah jadi ngedown, si brandnya malah jadi ngedown. Ada beberapa brand yang terkenal di luar negeri seperti GAP ya, GAP, ganti logo malah jadi turun gitu dan sebagainya, karena logonya nggak relevan gitu dengan apa. Padahal kita sebagai konsumen kadang dengan logo pun merasa bangga gitu. Kenapa kita udah bangga-bangga pakai logo ini, ternyata logonya diganti dan misalnya logonya lebih jelek gitu. Sehingga yang niatnya pengen scale up malah jadi downgrade gitu. Nah, jadi kalau misalnya jika suatu brand mengubah identitas, misal almost shifting, ya itu bisa jadi kayak misalnya Gojek gitu ya. Gojek kan ganti logonya dari yang apa?
menjadi apa gitu ya. Karena itu mau shifting gitu, mau memperbesar si kapasitasnya. Dan itu bisa terjadi gitu. Karena logo pun tadi ya nggak semuanya bisa timeless. Ada logo yang ada jangkanya gitu, ada tahunnya. Oh, lagu ini hanya untuk tahun segini dan sebagainya. Jadi boleh-boleh saja. Nah, ini Ya, silakan lanjut kepada moderator. baik. Berikutnya next question ada dari Mbak Jihan Sifanya ya. Oke. Izin bertanya, kapan waktu yang tepat untuk mengganti desain logo dari suatu brand? Itu nyambung ke pertanyaan yang pertama, kapan waktu yang tepat jika dirasa logonya tidak relevan dengan visi misi atau value yang sedang dikampanyekan atau dikampanyekan kepada konsumen. Kalau misalnya udah tidak relate, ya ada kalanya untuk ganti logo. Ada beberapa bank yang terakhir Bank BTN. Bank BTN kan ganti logo, yang awalnya pakai tadi kayak yang fontnya itu Times New Roman, jadi lebih kekinian kayak yang ini nih di background saya. Ini font serif gitu. Nah, itu diganti gitu. Karena apa? Karena identitasnya dan relevansinya gitu. Si logo ini udah gak zaman. Ada zamannya gitu, ada zamannya. Oh, kita harus penyegaran. Kita pengen misalnya si brand tadi Bang pengen lebih kelihatan muda, pengen menyasar anak muda, nah digantilah seperti itu. Oke. Kira gitu. Semoga membantu. Baik. Ada pertanyaan lagi, Pak. Bagaimana cara menentukan warna pada sebuah logo supaya tidak terkesan norak dan membuat logo tersebut terlihat lebih menarik? Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, kalau logo ini sebenarnya kalau warna itu tergantung dengan brand yang akan kita atau produk kita akan kita pasarkan. Sebenarnya nggak ada patokan khusus untuk warna, tapi biasanya ada yang umumnya. Contoh, biasanya untuk produk makanan, kebanyakan misal produk makanan ayam, merah kuning. Biasa pakainya logo itu, merah kuning. Kebanyakan logo-logo untuk makanan merah kuning. Untuk bank gitu, misalnya biru. Karena biru apa? Biru melambangkan kepercayaan. Ada yang seperti itu, ada yang percaya dengan oh, ternyata warna biru melambangkan kepercayaan, warna merah dan merah keberanian gitu. Kuning malah keceriaan dan sebagainya kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk logo yang penting tadi ada kalanya seperti ini logo yang di ini. Ini logo bisa warna putih. Warna basicnya warna utamanya tuh biru, tapi bisa dipakai untuk putih. Nah, bagaimana kita bikin logo yang bisa adaptif gitu. Seperti ini, contohnya Kampus Merdeka di background teman-teman. Itu kan warna biru dan kuning. Ketika misalnya disatukan lagi dengan warna biru yang sama atau kuning yang sama, mereka akan pudar nggak kontras gitu. Nah, bagaimana caranya bikin satu logo itu adaptif? Jadi balik lagi ke logonya. Meskipun ada warna utama. Misal perusahaan kopi warna hijau, kita udah tahu, oh kopi A, kopi B, kopi C warna hijau. Ada yang oranye misalnya. Jadi nggak ada patokannya, tapi bagaimana kita nerapin satu logo ini bisa eye catching dan kita tahu. Jadi ini perlu penguatan branding yang lebih lanjut gitu, selain desain grafis. Jadi jawabannya nggak ada patokannya, tapi bagaimana bikin si grafis desainnya gitu, si logonya itu, si bentuk logonya itu bisa adaptif kayak gitu. Baik, Oke, terima kasih, Pak. lanjut. Kemudian nih kayaknya pertanyaan terakhir nih, Pak. Ada satu pertanyaan. Assalamualaikum, Pak. Perkenalkan saya Novia Anggraini dari kelas TI 22CA1. Baik, halo Novia. Menurut Bapak, apakah sebentar. Ini agak panjang nih, Pak. Mohon maaf, Pak. Seorang desainer harus dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Dan apakah kreativitas itu bisa ditingkatkan atau memang murni bakat alami gitu ya? Dan kemudian tips dan triknya, Pak, gimana caranya juga agar suatu logo gampang diingat oleh masyarakat atau konsumen ya? Silakan dijawab, Pak. Yang dituntut untuk kreativitas tinggi ya udah jelas itu harus kreatif, harus kreatif karena bikin satu yang unik, yang inovatif gitu ya, itu tuh perlu pemikiran. Dan apakah bisa ditingkatkan? Ya bisa, jelas bisa gitu. Saya itu belajar desain grafis otodidak gitu, otodidak dari SMP, berarti 2016, dan fokusnya itu dari 2019 sampai sekarang fokusnya. Dan itu pasti ada yang beda gitu.
harus ada yang beda, harus di-upgrade, dan itu bisa ditingkatkan. Balik lagi ke pola pikir kita. Kita harus memiliki pola pikir yang tumbuh atau growth mindset supaya terus-terusan nggak stuck gitu ya, nggak terbawa oleh arus atau zaman. Terus tips trik agar suatu logo kita gampang diingat masyarakat, ya tadi yang prinsip yang 6 ya. Yang pertama harus simpel dulu. Bagaimana simpel? Yang pertama simpel supaya apa, kan kita tuh udah mikirin banyak hal ya. Terus ngeliat logo satu udah mah unik, udah misalnya lihat logo satu warna hijau terus rumit gitu ya, udah mah hijau disimpan di warna biru misalnya yang nabrak gitu, terus rumit-rumit, nggak akan kepikiran gitu, nggak akan keingat. Tapi kalau misalnya kita datang udah jelas warna merah sama kuning, minimarket yang warna merah sama kuning gitu ya, nah itu udah jelas gitu, dari warna aja kita udah ketahuan, meskipun cuma tulisan gitu, tulisan apa gitu yang nggak jelas, atau tadi kayak cuma M doang gitu ya. Nah itu tuh logo tuh sebenarnya ada jenisnya, ada wordmark, ada icon, ada letter gitu ya. Jadi itu banyak, tapi dalam satu kesatuan gitu teman-teman. Jadi kalau mudah yang diingat tadi prinsip yang 6 tadi, harus simple, harus unik, harus relevan, terus tadi harus mudah diingat, dan lain sebagainya. Yang tadi yang 6 kayak gitu. Udah kira-kira, semoga membantu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yugi atas jawaban-jawabannya yang sangat luar biasa ya. Dan kemudian kita akan masuk ke sesi pembacaan kesimpulan oleh moderator, yaitu saya sendiri. Baik. Jadi untuk kesimpulan dari webinar kali ini adalah yang pertama, peran desain grafis sangat penting untuk membangun citra atau identitas dari suatu brand. Kemudian yang kedua, produk dengan desain branding yang tepat akan membantu produk untuk lebih dikenal oleh konsumen. Yang ketiga, desain branding yang baik adalah desain yang memberikan identitas kuat dan mampu meningkatkan value dari produk tersebut. Dan yang terakhir, aspek simple, memorable, adaptif, dan relevan harus sangat dipertimbangkan dalam merancang logo dari suatu brand. Kurang lebih itu adalah kesimpulan untuk webinar hari ini. Dan kemudian saya akan kembalikan ke Ibu Juaski selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator dan narasumber yang telah mengisi acara pencerdasan materi. Dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan, maka berakhir sudah acara webinar tahun 2024 ini. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam segala pelaksanaan acara, serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu diselenggarakannya acara ini, dan juga kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang menyinggung. Pagi yang cerah melihat pelangi, warna indah hati pun lega. Webinar selesai, kita berbagi, pengolahan citra makin canggih dan jaya. Sebelum berakhir, apakah ada tambahan dari Bapak Afif Hermansyah? Saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih Bapak. Saya akan menutup acara ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juaski Budiswa Putri, pamit undur diri. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih.